Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan belajar di dalam mata kuliah kita, yaitu homiletika. Dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester, ya, di awal kita akan mempelajari, ya, materi pembelajaran kita adalah ada 4 poin di sini, yaitu definisi homiletika, kemudian kedudukan homiletika, dan yang ketiga dasar teologi homiletika, dan keempat adalah tujuan khotbah. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dari definisi homiletika. Definisi dari homiletika, di mana homiletika itu berasal dari kata Yunani, Bapak Ibu, yaitu homilia, yang mempunyai arti dasar itu adalah perundingan, penguraian, atau khotbah. Jadi dapat disimpulkan definisi dari homiletika adalah ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di hadapan banyak orang supaya apa yang disampaikan itu dapat disajikan dengan cara yang nyata, terang, dan juga berkuasa. Nah, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu 4 kali, ya, terlihat kata homilein. Homilein ini adalah kata bendanya dari homilia. Ya, ada di Lukas 24 ayat 14 sampai 15, ada di dalam Kisah Rasul 20 ayat 11, juga di Kisah Rasul 24 ayat 25-26, dan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Di situ ada kata homilein, atau di dalamnya dalam bahasa Indonesia ada kata berbicara, ada kata juga di situ bercakap-cakap, dan juga ada kata di situ tentang perkumpulan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kalau kita lihat kedudukan homiletika, di mana di dalam teologi ada 4 bagian besar secara umum. Nah, kedudukan homiletika ada di teologi apa, Bapak Ibu? Nah, kita lihat yang pertama, teologi biblika. Teologi biblika ini adalah bertugas untuk menggali makna yang benar serta kebenaran-kebenaran dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, sebagai pegangan iman. Yang kedua adalah teologi sistematika. Teologi sistematika ini, Bapak Ibu, dia bertugas menemukan, merumuskan, dan juga mempertahankan dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman, dan berpikir bertindak terhadap objek yang bersifat dogmatis. Yang ketiga adalah teologi historika. Ini adalah menitik beratkan kepada sejarah dan perkembangannya, juga gereja dan sejarahnya. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah teologi praktika. Teologi praktika di sini adalah menitik beratkan tentang pemikiran dan, ya, melancarkan cara penyampaian iman untuk usaha pemberitaan agar relevan atau mengena. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dari itu kedudukan homiletika itu ada di dalam teologi praktika. Nah, apa sih yang menjadi dasar teologis berkhotbah di sini? Yang pertama adalah keyakinan Allah, ya, keyakinan akan Allah. Manusia harus yakin akan Allah lewat khotbah. Keyakinan akan Alkitab. Alkitab adalah menjadi sebuah pegangan atau pedoman hidup bagi orang percaya, dan juga keyakinan bahwa Allah bisa memakai mulut manusia untuk kemuliaannya. Manusia bisa menjadi alat pemberitaannya. Dan yang keempat adalah keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat apa sih tujuan dari khotbah itu? Yang pertama, supaya manusia mengenal Allah secara benar. Kemudian yang kedua, menerangkan Yesus Kristus, ya, lewat karyanya dia sudah digenapi dan dia juga sempurna, ya. Lalu kemudian tujuan dari khotbah adalah untuk mengubah kehidupan, yaitu pertobatan, saudara, ya. Kemudian yang keempat adalah mengubah orang menjadi semakin dewasa tentunya. Dan yang kelima adalah menghibur orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang menderita. Dan yang keenam, supaya Alkitab dicintai sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup yang utama. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara kalian, terima kasih. Ini adalah diawali kita untuk pembelajaran kita tentang mata kuliah homiletika. Tuhan Yesus memberkati.